Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Septiana. Saya Reni Eliana. Kami dari BKPI semester 4G. Di sini kami mempersembahkan video praktik konseling individu dengan pendekatan behavior terapi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum bimbingan konseling individual dengan dosen pengampu Bapak Belando Farjantofi MPD. Selamat menyaksikan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, mari silakan masuk. Silakan duduk Ida. Terima kasih. Iya. Dengan Ida, betul? Ya Bu, saya Ida yang menghubungi Ibu untuk konseling hari ini. Oh iya ya. Bagaimana kabarnya Ida? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ida kesini dengan siapa? Saya kesini sendiri. Baik. Apakah Ida sebelumnya sudah pernah mengikuti sesi bimbingan dan konseling? Saya belum pernah mengikuti konseling, ini baru pertama kalinya. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya Ida, apa itu bimbingan dan konseling. Jadi Ida, konseling adalah proses pemberian bantuan dalam pengentasan masalah konseli atau klien yang berkaitan dengan masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir yang diberikan oleh seorang konselor. Kemudian konseling itu dilandasi oleh beberapa asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Asas kerahasiaan itu menjamin semua informasi yang Ida berikan atau yang Ida sampaikan tidak akan bocor atau hanya Ida dan Ibu saja yang tahu. Asas kesukarelaan artinya Ida datang ke sini dengan secara sukarela dan atau tanpa paksaan orang lain. Kemudian yang terakhir ada asas keterbukaan, yang artinya di sini Ida bersedia untuk terbuka dan menceritakan semua masalah yang Ida hadapi hanya kepada Ibu. Sekarang apakah Ida sudah paham? Baik Bu, Ida paham. Baik, jika Ida sudah paham, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya Ida. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 10-15 menit. Dengan adanya waktu yang sangat singkat ini, maka Ibu harap kita sebaik-baiknya memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah Ida belum dapat terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan yang berikutnya. Bagaimana Ida? Oh begitu, iya Bu, baik. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba Ida ceritakan dengan secara terbuka masalah apa yang sedang Ida hadapi. Belakangan ini Ida ini sering merasa sedih dan frustasi Bu. Apa yang membuat Ida merasa sedih dan frustasi? Mungkin karena Ida tidak mengerjakan tugas dan sulit untuk memanage waktu. Coba Ida ceritakan hal apa yang Ida tidak bisa mengerjakan tugas dan memanage diri sendiri. Ida itu merasa bosan belajar, terus dimulai dari jam 8 hingga sore. Dan Ida juga memiliki waktu untuk ekstrakurikuler, jadi Ida sulit untuk memanage, mengatur jadwal mengerjakan tugas. Jadi Ida merasa bosan belajar karena kecapean dengan banyaknya kegiatan di sekolah begitu. Ya Bu, kalau Ida merasa bosan dan kecapean, Ida lebih memilih untuk tidur dan beristirahat. Saat Ida tidur lebih awal, apa Ida menggantikannya dengan tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugas Ida? Ya Bu, Ida tahu apa yang Ida lakukan itu tidak tepat, tapi Ida merasa nyaman. Kemudian Ida itu sadar Bu, apa yang Ida lakukan itu menghambat
aktivitas lainnya, dan apalagi bentar lagi ujian. Ida mengatakan bahwa itu menghambat, jadi Ida tahu sebetulnya itu salah. Kemudian sebentar lagi Ida mengatakan bahwa Ida akan mengerjakan ujian gitu. Dan kamu merasa nyaman bahwa kamu tidur lebih awal gitu. Ida bingung harus bagaimana. Ida takut gagal dalam ujian. Lalu Ida butuh motivasi atau dorongan yang bisa membuat Ida itu rajin terhadap belajar. jadi Ida butuh motivasi untuk belajar karena Ida takut akan gagal dalam ujian. Iya Bu, kalau Ida begini terus, Ida akan gagal dalam ujian. Jadi Ida merasa tertekan akan menghadapi ujian, begitu? Iya Bu, Ida takut gagal menghadapi ujian. Kalau Ida gagal, orang tua pasti akan dimarah. Ibu mengerti dengan perasaan yang Ida rasakan saat ini. Berdasarkan cerita Ida mulai bosan belajar karena jadwal belajar terlalu padat. Kemudian Ida merasa takut gagal dalam ujian karena tidak tahu harus bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu? Iya betul, memang begitu. Ibu paham dengan apa yang Ida alami sekarang. Apalagi di umur Ida yang sekarang ini suka mencoba hal-hal baru dan menyenangkan agar pengalaman Ida lebih bertambah. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya memang benar seperti itu Bu. Nah, sekarang coba Ida pikirkan hal apa yang membuat Ida semangat. Biasanya Ida mendengarkan musik, jalan-jalan dengan teman, ataupun menonton film. Nah, sekarang Ida sudah tahu hal yang membuat Ida senang dan bersemangat. Jadi, apa rencana Ida untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Akan mengatur ulang jadwal belajar dengan baik, terus kemudian merencanakan jalan-jalan dengan teman, dan kalau Ida merasa bosan dengan belajar, Ida akan menonton film. Bagus-bagus, Ida telah menemukan solusi yang Ibu pikir itu sangat tepat untuk Ida. Dan apa yang Ida mau melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja Bu, Ida ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin Ida pasti bisa. Ida adalah murid yang berprestasi. Ida tentu tahu apa yang terbaik untuk Ida. Baik Bu, Ida senang sekali jika hal ini benar-benar terjadi, bisa Ida lakukan dengan baik, dan berjanji Ida akan giat belajar untuk meraih prestasi. Ibu sangat senang mendengarkan antusias Ida. Nah, apakah masih ada hal lain yang ingin Ida sampaikan? Ida rasa untuk saat ini cukup Bu. Berhubung waktu yang telah kita sepakati sudah habis, mari kita akan akhiri proses konseling ini sampai di sini saja ya Ida. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita tadi. Di awal, Ida mengatakan bahwa prestasi Ida menurun. Semua itu diakibatkan karena Ida merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Ida berencana untuk mengatur waktu belajar dengan teman-teman saat weekend dan sesekali mendengarkan musik ketika mulai bosan belajar untuk meningkatkan semangat belajar Ida kembali. Bagaimana Ida? Ya Bu, Ida akan berusaha agar kejenuhan belajar yang Ida hadapi sekarang dapat segera teratasi, dan Ida dapat kembali semangat dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Ida sekarang? Ida juga merasa senang dan lega. Sekarang Ida sudah tahu apa yang harus Ida lakukan. Jadi setelah sesi konseling ini berakhir, rencana apa yang akan Ida lakukan? Ida akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu untuk jalan-jalan, kemudian agar untuk mengusir waktu bosan Ida akan mendengarkan musik, menonton film, dan sesekali untuk bermain. Bagus-bagus. Semoga Ida bisa bersungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah Ida buat. Nah,
Kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri dan dalam 1 minggu ke depan kita akan melihat hasil dari perubahan yang telah Ida lakukan. Ida memiliki kesulitan seperti ini. Jangan sungkan ya Ida untuk datang menemui Ibu. Kemudian nanti kita akan mengatur jadwal untuk konseling lanjutan jika memang diperlukan. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Ida merasa senang dan lega. Sekarang Ida sudah tahu apa yang harus Ida lakukan untuk mengusir rasa bosan Ida dalam belajar. Permisi Bu. Baik Ida, terima kasih kembali. Semangat ya. Baik, kalau begitu Ida permisi pamit ya Bu. Oh iya Ida, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.